Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baik, selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Maharani Dewi Kartika hadirah. Siti Rusmita hadirah. Hurin Ain Istighfariah hadirah Ibu. Baik, hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah memahami makna perjuangan dakwah di Madinah. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor keberhasilan dakwah di Madinah. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan. Nah, yang pertama, memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama dilatar belakangi ketika wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah atau Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah SAW. Merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah SAW. Beberapa faktor Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Kemudian faktor yang kedua yaitu pada tahun berikutnya, pada tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Tetapi kemudian mereka menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Kemudian mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istrinya. Kemudian yang kedua ada substansi dakwah Nabi SAW di Madinah. Yang pertama yaitu membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, kehadiran Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin yang hijrah dari mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin ini hijrah ke Madinah, mereka disambut dengan kaum Ansor. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan kaum Muhajirin dengan penuh rasa hormat selayaknya seorang tuan rumah yang menyambut tamunya. Bahkan mereka mengumandangkan syair. Nah, syairnya itu berbunyi, telah muncul bulan purnama dan saniatil wada'i, kami wajib bersyukur selama ada yang menyuruh pada Tuhan. Wahai yang diutus pada kami, engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Sejak itulah kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan Madinatul Munawwarah. Jadi ketika hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, kota Yasrib ini berubah menjadi kota Madinatul Munawwarah. Kemudian selanjutnya ada yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam.
Yang pertama, kebebasan beragama. Kebebasan beragama ini tujuan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan memberikan ketenangan kepada penganutnya, yang memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Kemudian yang kedua ada azan, sholat, zakat, dan puasa. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, bila waktu sholat tiba, orang-orang berkumpul bersama tanpa dipanggil. Lalu terpikir untuk menggunakan trompet seperti Yahudi, tetapi kegiatan itu tidak disukai Nabi. Kemudian ada yang mengusulkan menabung genta seperti Nasrani. Menurut satu sumber, atas usul Umar bin Khattab dan kaum muslimin, serta menurut sumber lain berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, panggilan sholat dilakukan dengan azan. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid bin Sa'labah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal dan menyuruhkannya manakala waktu sholat tiba, karena Bilal memiliki suara yang merdu. Kemudian ketika Bilal waktu sholat tiba, Bilal naik ke atas rumah seseorang perempuan Bani Najjar yang berangkat di dekat masjid yang lebih tinggi daripada masjid untuk melakukan azan. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah atau sekitar tahun 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW ini melakukan haji wada atau haji terakhir. Dalam kesempatan ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah ketika matahari telah tergelincir dengan menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa. Nah, Nabi Muhammad berangkat dan tiba di lembah yang berada di Urana. Nah, kemudian di tempat ini dari atas untanya Nabi Muhammad SAW memanggil orang-orang yang berulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Selanjutnya yaitu mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Nah, dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, Michel Hart yang menempatkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama, menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun keduniaan. Dalam urusan politik, Rasulullah SAW menjadi pemimpin politik yang amat efektif hingga saat ini. Selanjutnya yang ketiga ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Nah, sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Nah, dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun oleh Nabi yaitu yang pertama ada membangun masjid, yang kedua membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Jadi persahabatan atau dasar-dasar bermasyarakat yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak membeda-bedakan yang muslim maupun yang non-muslim. Kemudian terbentuknya negara Madinah membuat Islam makin kuat. Pada sisi lain, timbul kekhawatiran dan kecemasan yang amat tinggi di kalangan Quraisy dan musuh-musuh Islam lainnya. Nah, kemudian kenyataan ini mendorong orang Quraisy dan yang lainnya melakukan berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW mengatur siasat dan membentuk pasukan perang serta mengadakan perjanjian dengan berbagai kabilah yang ada di sekitar Madinah. Kemudian upaya kaum muslimin untuk mempertahankan Madinah melakukan banyak peperangan. Nah, di sini ada 5 peperangan. Yang pertama yaitu perang Badar.
Nah, Perang Badar ini merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad SAW dengan 305 pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira jaraknya sekitar 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar. Pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy berjumlah antara 900 sampai 1000 orang. Kemudian dalam peperangan ini Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Selanjutnya ada Perang Uhud. Nah, Perang Uhud ini kekalahan dalam Perang Badar makin menimbulkan kebencian. Pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat dari Madinah dengan membawa 3.000 pasukan berunta. Kemudian 200 pasukan berkuda dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 pasukan. Selanjutnya yaitu ada Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Nah, Bani Nadir yang menetapkan di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun kelima Hijriah atas usul Salman Al-Farisi. Umat Islam menggali parit untuk pertahanan, oleh karena itu perang ini disebut dengan Perang Khandaq atau dalam bahasa Indonesianya yaitu parit. Selain itu, peperangan ini disebut dengan Perang Ahzab atau sekutu beberapa suku. Karena Bani Nadir, orang Yahudi yang terusir dari Madinah, musyrikin Quraisy dan beberapa suku Arab yang masih musyrik berkomplot melawan pasukan Islam. Nah, yang keempat ada Perang Hunain. Nah, Perang Hunain ini telah ditaklukkan. Tidak semua suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 2 suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi, yaitu ada Bani Thaif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Thaif. Dan yang terakhir ada Perang Tabuk. Perang Tabuk ini merupakan perang yang terakhir diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu yang kedua, surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Nah, gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Nah, salah satu cara yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW yaitu berkirim surat kepada raja-raja para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama adalah Persia, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Tidak satupun dari raja-raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada yang lain menolak dengan kasar seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad SAW dibunuh dengan kejam. Selanjutnya yang ketiga, penaklukan Mekah. Pada tahun ke-6 Hijrah, ketika haji, telah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin bertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berkemah di sana.
yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini ada evaluasi. Kalian jawab 5 pertanyaan. Di sini yang pertama, sebutkan isi perjanjian muda ilmiah. Yang kedua, tuliskan nafas kalian. Yang ketiga, jelaskan isi baku wadah. Yang keempat, jelaskan dasar-dasar kehidupan di masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang terakhir, jelaskan latar belakang terjadinya perang Tabuk. Baik, untuk cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.